Allah nitipin kita itu rezeki pahalanya luar biasa loh buat kita. Ajarin Al-Fatihah ke anak, itu salah satu modal kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Orang tua ngajarin Al-Fatihah, subhanallah, ini anak dewasa sholat baca Al-Fatihah, pahala orang tuanya. Subhanallah, begitu ini anak selesai kuliah, ngambil agama, selesai ambil agama, punya pondok pesantren, semua diajarin Al-Fatihah, pahalanya per santri kita dapat orang tua. Subhanallah, ini anak nikah, punya istri, baca Al-Fatihah dalam doa, baca Al-Fatihah di dalam sholat, maka pahala itu akan sampai kepada orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para asatidah yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah amal ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Terkhusus kepada kawan-kawan dari NU, Ansar, Bansarnya, insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah, dan insyaallah sebagaimana amanah Mbah Hashim Asy'ari, beliau menjadi salah satu contoh penerus tongkat estafet baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah menjadi pengawal negara dan juga agama. Amin ya rabbal. Dan terkhusus kepada kawan-kawan dari Front Pembela Islam, Front Persaudaraan Islam, ya insyaallah mudah-mudahan Allah istiqamahkan, Allah menangkan di dalam segala bentuk perjuangannya. InsyaAllah mudah-mudahan kita selalu dihadiri di dalam tempat yang penuh keberkahan ini semata karena mengharap ridha dari Allah dan mengharapkan syafaat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus kepada keluarga besar Bapak Sugihartono yang telah mengkhitankan putranya Jinan Arya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang saleh-salehah, dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan Ananda Kinan Allah panjangkan umurnya, dijadikan anak yang saleh, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, pembela agamanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah menjadi anak yang dapat membawa kedua orang tua sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa an qadhana min dhulmati jahli wa dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaih bil idzni wa katnadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alika al-adhari ma'dini sirrika al-asma' fahum sufunun najati himana labbaik ya Rasulullah
Labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang. Ya insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan berkah daripada acara malam ini, apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan tidak keluar dari majlis yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, sebelum Al-Fajr memulai daripada isi tausiah di malam ini, izinkan kita sama-sama tabarruk sebagaimana para orang-orang saleh terdahulu, para kiai, para asatid setiap memulai pengajiannya selalu membawa daripada kasidah ini. Mudah-mudahan berkah daripada alim ulama kita, para kiai, para asatid, para ustaz, insyaallah mudah-mudahan malam ini kita penuh dalam keberkahannya Allah. Amin ya rabbal. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، بحر جودك مليان، جد لنا بالغفران يا ربي جد لهذا الإنسان أبدى سوء خاديا من ذنوب وحلان وخائف خذبان يا ربي ربنا نصطع فيك، ربنا نسترضيك، ولنا الظن فيك يا رجاح الإيمان يا ربي الصلاة تدائم على النبي بن حاشم أدمه وقائم بالعباد السحران يا ربي
Walhamdulillahi rabbil. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada satu kemuliaan yang ditempelkan oleh setiap hamba di hadapan Allah kecuali semua kemuliaan karena izin dari Allah. Tidak akan kita berkumpul di dalam majlis yang mulia dan majlis yang terhormat seperti malam ini kecuali Allah yang menginginkan kita sebagai hamba dihormati oleh hamba Allah lainnya. Karena tidak gampang mendapatkan kemuliaan dari Allah kecuali hadirnya kita di dalam majlis ilmu, majlis zikir, majlis salawat. Maka inilah tempat yang paling mulia di sisi Allah. Mudah-mudahan berkah acara di malam ini, kampung ini diterangkan oleh Allah, ditumpahkan rahmat Allah. Semua hadirin wal hadirat baik yang di luar maupun yang di dalam rumah mendapatkan rahmat serta taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira setiap manusia butuh enggak sih sama rahmat Allah? Butuh mana duit sama rahmat? Duit enggak butuh. Tadi baca maulid enggak? Baca maulid, baca salawat ya. Tahu enggak? Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, jika seorang hamba bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sebagaimana itu dinamakan berupa doa. Jika malaikat yang bersolawat kepada Nabi itu namanya istighfar atau permohonan ampun kepada Allah. Jika Allah yang bersalawat kepada Nabi itu namanya rahmah. Jadi kita mau nggak mau, suka nggak suka, pulang dari tempat ini semua doa kita dikabulin sama Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, semua dosa kita yang akan diampuni oleh Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, hari ini Allah tumpahkan rahmat kepada kita sehingga kita pantas mendapatkan hidayah dari Allah. Insya. Saya mau tanya, butuh nggak ampunan dosa dari Allah? Yang hadir di sini kira-kira datang ke tempat ini termasuk saya bawa dosa apa enggak ya? Banyak apa dikit? Duit bawa duit. Banyakan mana duit sama dosa? Jujur, enggak bohong, yakin. Alhamdulillah. Cuman orang sepatan banyak dosa, alhamdulillah. Orang di mana-mana mah banyak dosa, mah astagfirullah. Tapi nggak apa-apa kalau masih ngaku punya dosa kan, alhamdulillah. Kenapa? Masih punya iman. Masa di mana manusia, kadang manusia itu kita kalau bikin dosa kan gampang lupa. Tapi kalau bikin yang baik ingat terus sampai yaumil kiamah. Iya. Betul apa enggak? Maka dari itu ayyuhal hadirun, kita berkumpul di dalam tempat ini enggak ada lain, enggak ada bukan kecuali lisan yang keluar hanya syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Atas apa? Rahmat Allah curahkan. Hidayah insyaallah Allah berikan. Serta penjagaan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, apa sih manfaat syukur? Ini kan temanya tasyakuran ya. Sahibul Hajat Pak Sugihartono ngundang kita semua semata-mata tidak lain tidak bukan untuk sama-sama bersyukur kepada Allah. Mungkin satu hari ini dari kemarin kita lupa syukur sama Allah, tapi hari ini beliau ngajak kita semuanya untuk sama-sama mengingat Allah. Kenapa? Beliau tahaddutan bi ni'mah. Dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau, beliau telah mengkorbankan. Ingat baik-baik. Mengkorbankan putranya dan dididik putranya untuk membuang sedikit dari apa yang telah Allah ciptakan karena di dalamnya satu ketidakmanfaatan.
Khitan adalah pengorbanan. Perempuan khitan, khitan juga. Perempuan ada khitannya juga, tapi nggak sebagaimana laki-laki. Maka dari itu, apa manfaat khitan untuk laki-laki? Yang pertama, tidak akan pernah menyimpan sedikit pun najis. Jika dia mengeluarkan najis lalu dibasuh dengan bersih, itu jauh lebih sempurna. Kalau tidak dibuang daripada kulit tersebut, maka ini akan menjadi penyebab tersimpannya najis dan akan menjadi satu penyakit. Kira-kira Allah benar apa salah? Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, beliau dulu ini kumpul di dalam majlisnya, ada siapapun agamanya kumpul bareng-bareng. Salah satu yang tidak beriman kepada Allah, beda agama, nanya, Habib, saya mau tanya, kenapa di dalam Islam itu laki-laki kok wajib dikhitan? Padahal itu kan menyakitkan, bukankah itu zalim? Habib Salim bin Ahmad bin Jindan nggak jawab. Subhanallah, nggak berapa lama buah keluar. Ada anggur, ada jeruk, ada pisang. Ini yang non muslim mau ambil anggur, ditarik piringnya sama Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Mau ambil jeruk, nggak dikasih, dibuka, diambil juga. Begitu dia ambil pisang, didiemin. Begitu dia buka, Habib Salim tanya, kenapa dibuka? Makan sama kulit-kulitnya. Mana mungkin Bib, masa makan pisang sama kulit-kulitnya? Begitulah di dalam Islam, kalau ada kulitnya nggak enak katanya. Paham bang? Yang paham cuman laki-laki. Ilmu bukan. Tapi intinya di dalam syariat agar tidak menyimpan najis, agar beribadah semuanya dalam keadaan baik dan sempurna di hadapan Allah. Yang pertama, cukup mengatakan alhamdulillah dengan anugerah rahmat. Terus Allah mengajak kita kumpul di malam ini. Ada satu contoh syariat yang sekiranya syariat itu, maaf Bib, Nabi kok nggak dikhitan? Siapa bilang begitu lahir Nabi telah terkhitan? Tidak ada satupun dari Nabi yang kurang, kecuali sempurna Allah ciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira yang namanya syariat kan penuh sama pengorbanan ya, betul apa enggak? Baca Quran pengorbanan bukan? Pengorbanan enggak tuh? Sholat subuh pengorbanan enggak? Orang lagi enak tidur harus bangun, masuk kamar mandi, ambil wudhu dingin-dingin, harus berdiri dalam keadaan masih ngantuk. Pengorbanan apa bukan? Tapi hasil daripada pengorbanan ini akan menjadi satu pahala besar di sisi Allah. Bagaimanapun setiap hamba yang Allah minta cuma satu. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Cuman ibadah. Allah minta kita ibadah. Mau diterima, mau enggak urusan Allah. Makanya saya nggak pernah bosan buat teman-teman siapapun yang mau tatoan, yang ahli maksiat, yang masih doyan judi, salat. Kenapa? Karena salat yang lebih gampang mendekatkan diri kita untuk menggapai hidayah Allah subhanahu. Bib, dia kan udah bikin dosa salat. Nabi kan bilang, jika kalian bermaksiat maka cepat taubat kepada Allah, dan jika kalian kembali lagi ke maksiat maka cepat kembali lagi bertaubat kepada Allah, sehingga kalian bosan bermaksiat kepada Allah, sehingga menjadi hamba yang ibadah kepada Allah. Insya Nabinya baik, Allahnya baik, terus kita mau pilih yang mana lagi? Tinggal satu, yang setiap manusia ini yang kurang syukur masalah ekonomi. Betul apa enggak? Apalagi nih emak-emak, ibu kan begitu, dikasih dikit ngamuk,
Dikasih banyak, lupa pulang. Ngayap mulu nggak pulang-pulang. Bu, ibu, sayang sama suami saya. Syukur nggak punya bapak? Syukur apa syukurin? Hah? Kalau saya tanya sama bapak, bapak syukur nggak punya istri model ibu? Cuma 3 orang yang jawab. Sisanya sepertinya teraniaya. Bu, tanda syukur itu banyak banget, Bu. Ibu cuma nerima sedikit, alhamdulillah, syukur aja kepada Allah, itu sempurna. Contoh, ibu kalau minta duit sama siapa? Sama siapa? Salah. Yang ngasih rezeki siapa? Kenapa mintanya sama suami? Kalau seandainya lipstik habis, doa kepada Allah di samping kuping suami. Ya Allah, lipstik beak. Minta sama Allah. Banyaknya ibadah seorang istri meminta kepada Allah, suami bakal ngedapetin rezeki yang berkah dan gak diduga-duga banyak. Bukan amin, jalanin. Nggak ada yang ngedoain. Orang sekarang mah pengennya didoain doang, ngejalanin mah kagak. Kalau didoain, ya Allah mudah-mudahan kita semua masuk ke sorga. Aminnya doang, jalaninnya enggak. Syukur sama Allah. Pak, tahu nggak Pak? Di neraka paling banyak laki apa perempuan, Pak? Wah, lu giliran begini semangat amat lu. Ibu jangan kecil hati ya. Yang di sini mah insya Allah calon penghuni surganya Allah. Calon bidadari surganya Allah. Tapi bohong. Pak, tugas kita apa sih Pak sebagai laki-laki? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Orang yang beriman, makanya orang nikah itu bawanya iman, bukan maharnya doang. Paham Pak? Kadang kita jadi laki-laki udah nikah sholat mah ogah. Giliran belum nikah sholat sampai tengah malam, sampai jidat pindah ke belakang. Minta jodoh, minta jodoh, minta jodoh. Begitu dapat jodoh lalai kepada Allah. Makanya di dalam pernikahan itu, di dalam khutbah nikah pasti ayat ini dibawa oleh khatib, pasti dibawa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Mengingatkan bahwa pernikahan itu wajib didasari dengan ngejalaninnya dengan sebenar-benarnya takwa kehadapan Allah. Ada orang belum nikah dekat banget sama Allah, begitu nikah jauh. Yang disunnahkan di dalam pernikahan itu saat dia menikah jalanin kehidupannya karena Allah dan Nabi ini sempurna. Kadang kita udah ngejalanin, makanya banyak orang tua yang menyia-nyiakan rezeki Allah berikan kepada mereka berupa anak. Bu, Pak, anak rezeki bukan? Kira-kira itu anak titipan apa bukan ya? Titipan siapa? Yakin? Berarti harus dijaga benar-benar. Harus dijaga benar-benar. Yang sekarang yang nggak ada, anak lebih senang untuk urusan dunia. Ibu senang bukan main, bapak senang. Tapi urusan akhirat sabodot teuing aing mah. Pak, coba ajarin anak aja. Bapak ini cari rezeki di luar silahkan. Tapi urusan anak didik. Tanya, udah sholat apa belum? Udah baca Quran apa belum? Ibu juga begitu. Kadang bapak udah bener ngajarinnya. Ibu yang masih sayang-sayangnya banget.
Maaf, nauzubillah min dzalik. Kalau dulu, saya mau tanya nih, kita semua nih pengen nggak sih masuk neraka? Mau masuk neraka? Kalau nggak mau, maaf. Kalau kita ini sebagai orang tua lebih ridho melemparkan anak ke dalam jurang api neraka. Kenapa? Maaf. Allahumma nauzubillah min dzalik, rumah kita kebakaran. Anak lagi tidur di dalam kamar. Kira-kira tuh anak diselamatin apa enggak? Diselamatin apa enggak? Pasti diselamatin. Walaupun ibu sama bapak yang terluka, yang terbakar, pasti itu anak diselamatin. Apa alasannya? Sayang, Bib. Kesian, Bib. Itu baru api dunia. Nggak ada orang tua. Tetangga bilang, Pak, Bu, tuh lihat tuh anak masih di dalam kamar. Biarin aja, stok anak saya masih banyak. Nggak ada orang tua yang begitu. Tapi di akhir zaman banyak orang tua yang melemparkan anaknya ke dalam api neraka jahanam. Kenapa? Sholat subuhnya nggak pernah mau dibangunin. Sholat zuhurnya dibiarin. Sholat asarnya dimainin. Sholat maghribnya dimasa bodohin. Sholat isyaknya malah ditidurin. Ini yang bahaya di dalam rumah tangga kita. Makanya Allah ciptain manusia ini bermacam-macam. Ibu, bapak, macam-macam orangnya. Tapi beda-beda cara pendidikan ke anak-anaknya. Anak disekolahin nggak? Dimadrasahin nggak? Madrasah nggak? Bayaran madrasah sama bayaran sekolah mahalan mana? Apa? Sekolah. Guru madrasah kira-kira dikasih uangnya berapa? 20.000 udah gitu nunggak 2 tahun. Makanya lihat ustadz-ustadz sekarang kan kurus-kurus. Kesian anak dididik buat kenal Allah, kenal Nabi, dibayarin nunggak. Giliran les matematik 600.000, ayo. Les bahasa Inggris, ayo. Giliran urusan akhirat, ya Allah, ya Rahman, susahnya setengah mati. Sedangkan harapan ini anak jadi anak yang soleh. Pengen punya anak soleh-soleha, orang tua harus nyontohin. Sholatnya di depan anak. Bapak ibu sholat kagak, ngaji kagak, terus harapan ini anak bisa ngaji, bisa sholat, ngimpi. Padahal Allah nitipin kita itu rezeki pahalanya luar biasa loh buat kita. Ajarin Al-Fatihah ke anak, itu salah satu modal kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Orang tua ngajarin Al-Fatihah, subhanallah ini anak dewasa sholat baca Al-Fatihah, pahala orang tuanya. Subhanallah, begitu ini anak selesai kuliah, ngambil agama, selesai ambil agama, punya pondok pesantren, semua diajarin Al-Fatihah, pahalanya per santri kita dapat orang tua. Subhanallah, ini anak nikah, punya istri, baca Al-Fatihah dalam doa, baca Al-Fatihah di dalam sholat, maka pahala itu akan sampai kepada orang tuanya. Yang sekarang Al-Fatihah kagak. Maaf, contoh, Bib, kenapa sih harapan kita kok matinya husnul khatimah? Kenapa memang, Bu, Pak, kita ini terlahir dalam keadaan suci? Betul apa enggak? Lahir ke dunia bayi suci apa enggak? Makanya bayi begitu dia lahir, lucu aja dilihatnya, enak aja. Mau gimana aja tingkahnya pantas. Betul enggak? Coba kalau udah gedean dikit, punya dosa aja, gedek. Terkadang emak bapak manggil, nih anak-anak setan nih. Kalau anaknya setan, emak bapaknya apa? Hati-hati keluar lisan dari orang tua itu doa. Hati-hati. Makanya Nabi mengatakan anak itu fitnah dunia, fitnah akhirat. Itu juga istri, suami, fitnah dunia, fitnah akhirat. Mertua, gue bilangin lu, main fitnah-fitnah aja lu. Saya mau tanya, ibu betah nggak tinggal di rumah mertua? Gak bakal betah. Kenapa? Diperhatiin. Motong cabai miring, wah diomelin. Bapak tinggal di rumah mertua enak pak. Ya bangun harus lebih duluan daripada mertua.
Sholat subuh bareng-bareng jalan sama mertua. Kenapa? Karena itulah manusia itu paling gampang ngelihat aib seseorang, paling mudah ngelihat kejelekan orang, tapi kebaikan nggak pernah lagi dilihat. Maaf, Imam Syafi'i mengatakan di dalam salah satu syair, beliau mengatakan, wahai imam, wahai guruku, ada dua manusia punya kriteria berbeda. Yang satu ahli ibadah tapi ahli maksiat, tapi orang yang satunya lagi kelakuannya baik tapi nggak ibadah. Kira-kira yang di antara dua ini mana yang paling baik? Kalau kita ditanya jawabannya yang mana yang baik? Ibadah tapi kelakuannya nggak baik. Nggak ibadah tapi kelakuannya baik. Kita yang mana milihnya? Apa? Yang mana? Yang ibadah apa yang enggak? Yang enggak ibadah yang penting. Makanya kita bukan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngambil dua-duanya, ini dikatakan dua-duanya baik. Dua-duanya orang yang ibadah walaupun belum berkelakuan baik, mudah-mudahan karena ibadahnya Allah berikan hidayah menjadi orang yang berkelakuan. Orang yang nggak ibadah tapi kelakuannya baik, mudah-mudahan karena kelakuan baik Allah berikan hidayah sehingga dia menjadi ahli ibadah. Yang bahaya yang ketiga, kata Imam Syafi'i. Yang mana yang ketiga yang salah? Yang nggak baik yang mana yang ketiga? Yang ketiga apa? Udah nggak baik? Salah. Yang bahaya kata Imam Syafi'i yang ketiga, orang lebih pandai menilai orang lain dibanding dia harus menilai dirinya sendiri. Itu yang paling bahaya. Makanya kita kalau ngelihat orang, kita tahu ini orang dulu mah ya Allah susah, dia begitu hijrah, sholat pakai koko, pakai kain, pakai peci, begitu jalan ke masjid, tumben lu. Betul nggak? Subhanallah, ada satu ibu ulang tahun nggak pernah ikut pengajian. Begitu ulang tahun suaminya ngasih cincin, ya Allah nggak gede, hadiah ulang tahun 2 gram. Begitu sampai di pengajian diajak sama temennya, dia ngikut. Ada orang yang duluan ikut ke pengajian, minta tolong ambilin air dong nak. Begitu diambilin air, karena ngasihnya pakai tangan kanan, kebetulan cincin barunya di tangan kanan. Jadi omongan berbulan-bulan itu. Pantesan ngaji memamer cincin. Tuh. Kadang manusia kan begitu. Betul apa enggak? Itu. Saya kalau maafin, saya ngomong ini kan introspeksi diri buat diri saya juga. Bukan berarti Rifki pakai imamah, pakai jubah, pakai sorban Rifki udah paling benar. Enggak. Bikin dosa masih. Kadang salat maaf, ibu bapak, mungkin ibu bapak duluan yang masuk surga dibanding saya. Saya mau wasiat boleh apa enggak? Boleh saya berwasiat? Boleh. Bu, Pak, Bang, Dek, kalau kalian masuk surga duluan, tolong cari Rifki. Takut Rifki ada di dalam neraka. Kalau Rifki nggak ketemu di surga, tolong bilang sama Allah, ya Allah, saya kenal sama Rifki, tolong saya ingin membantu dia untuk masuk ke dalam surga bersama-sama saya. Insya nggak menutup kemungkinan orang yang di luar sana yang hari ini lagi nenggak botol, bisa jadi dia duluan nenggak botol ya. Ingat loh, nenggak botol. Bisa jadi dia duluan yang bisa masuk ke dalam surga. Yang mahal apa? Hidayah. Makanya kita kalau mau sedekah jangan milih-milih. Lagi datang lampu merah, ada orang lewat. Begitu orang lewat lagi ngamen, ngeliatan mukanya beler, dikasih duit. Jangan dikasih. Kenapa? Ntar buat mabok, urusan dia sama Allah. Kenapa kita nggak pikir uang yang kita kasih itu buat dia makan, buat dia beli minuman yang halal, sehingga Allah pantaskan dia mendapatkan hidayah karena rezeki yang kita kasih. Itu yang ada di benak kita harusnya. Makanya kadang manusia ini, ya Allah maafin, maaf beribu maaf. Kalau syukur kitanya udah, yang kedua ibadah, yang ketiga ini akhlak.
Akhlaknya yang bener dong. Kadang kita maaf sama ulama makan main cium tangan bulak balik, kadang pada sampai robek tangan ulamanya. Betul nggak Ustaz? Kadang kan Ustaz juga begitu, diberebut-berebutin kan tangannya sampai robek, luka. Maaf, cium tangan ulama boleh. Apa kata Nabi? Sebagaimana umatku mencium tangan ulama, sama sebagaimana mencium tanganku, kata Nabi. Tapi bukan berarti sama ulama getol banget cium tangan, sama orang tua malah kagak. Ini macam-macam sekarang anak kita nih, maaf, cium tangan, ada yang di pipi, ada yang di jidat. Betul apa enggak? Itu akhlak apa enggak? Beradab apa enggak? Enggak ada adabnya. Maaf, indera penciuman apa? Apa? Kenapa pada di pipi? Emang hidung lu udah pada pindah? Cium dihirup, bukan dikecup. Bukan, tapi dihirup. Itu namanya ngambil keberkahan orang tua. Jauh lebih baik cium tangan sama orang tua, lebih berkah. Mau hidup sukses, orang tua minta doanya. Mau hidup kaya, perhatiin orang tua, hidup kita akan jadi orang kaya. Kita mau nikmat hidup dunia, hidup di akhirat, saat sama orang tua itu aman sudah. Makanya kita kadang lebih sama ulama luar biasa. Kalau sama orang tua mah biasa aja. Yang salah siapa? Orang tua apa anak? Orang tua apa anak? Orang tua pastinya. Kenapa? Orang tua sekarang, maaf, Allah subhanahu wa ta'ala ngasih tahu kita al-jannatu tahtali, yang namanya surga itu ada di bawah telapak kaki. Ibu tuh capek karenanya, makanya surga ada di bawah telapak kaki. Kita mah nggak punya, Pak. Bapak ada surga di bawah telapak kaki Bapak? Kagak ada. Makanya perempuan itu capek, Pak, ngurusin anak, ngejar-kejaran, kalau disuruh mandi, disuruh makan lagi lari-larian. Betul, Bu? Betul nggak? Capek kan? Yang namanya perempuan di tugasnya kita, Pak, ngeringanin beban capeknya seorang wanita. Allah kan ngajarin kita, ar-rijalu qawwamuna 'alan, jagain, ayomin, kesian. Ngurusin anak capek nggak, Bu? Ngurusin rumah tangga capek nggak, Bu? Ngurusin suami capek nggak, Bu? Makanya Allah kasih ringan buat perempuan, laki-laki boleh nikah 2, 3, 4. Biar ibu nggak capek. Betul nggak, Pak? Nah, itu dalil apa bukan? Itu ayat apa bukan? Capek nggak, Bu, ngurusin suami? Alah, tadi bilang capek, sekarang kagak. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Allah ngasih kita nih, perempuan itu sudah ditinggikan oleh Allah. Surga ada di bawah telapak kaki. Tapi jujur, Pak, kita mah kalah, Pak, sama perempuan. Jujur, saya pribadi ya, saya ngelihat istri saya aja capek, Pak. Capek. Waktu zaman masih anak satu, ngelihat aja capek. Belum nyuci, belum ngepel, belum dia ngejemur, belum dia nyetrika, ngurusin rumah. Kita laki, main burung. Bener gak? Kan kita laki begitu. Bu, surga di bawah telapak kaki siapa, Bu? Itu dulu. Sekarang udah enggak. Mana ada sekarang ibu-ibu pada capek ngurusin anak? Nggak ada. Yang capek mah handphone sampai panas. Bener nggak, Pak? Ngasih makan handphone, lagi dibawa kondangan rewel, nangis, kepanasan, gerak. Biar nggak rewel dikasih apa? Lagi ngobrol sama teman sampai lagi ngegibah. Anak nangis, dikasih permen apa dikasih handphone? Apa alasannya anak dikasih handphone? Apa? Biar apa? Biar anteng. Saya kasih biar anak anteng amalan, mau apa enggak? Cekek.
Mana ada anak anteng, Bu? Anak kecil anteng nggak ada. Anak kecil pecicilan tuh wajar. Namanya juga anak. Otaknya cuman main. Mau diajak makan, lari-larian, wajar. Nah bapak kalau disuruh makan, Pak makan. Enggak, kejar dulu. Mana ada bapak begitu? Bapak gelo ada yang begitu mah. Betul Pak. Kenapa? Karena sudah berakal. Makanya anak kecil, Bu. Anak kecil, maaf. Dia tidak akan pernah berhenti main kecuali dia bosan. Betul apa enggak? Dia belum bosan sama handphonenya, nggak bakal ditinggal tuh handphone. Ibu kasih makan, suapin, dikasih handphone, matanya ke tangan ibu apa ke handphone? Bener. Itu makanan habis, berhenti nggak main handphone? Terus, Bu maaf, jangan nasi ibu taruh ke depan mulut, selop ibu kasih, insya Allah digigit sama dia. Bener Pak. Pak, yang namanya otak anak kita nih, hidupnya cuma main Pak. Sampai capek, udah bosan, baru anak laki, maaf ya anak laki, main bola dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, sanggup dia. Kenapa? Demen. Kalau udah bosan baru berhenti. Makanya laki-laki sama perempuan beda. Perempuan sama laki-laki beda. Cara mainnya laki-laki, besot, bocor. Betul nggak? Ada perempuan yang begitu? Bengal berarti kalau ada. Pak, lihat dengkul kita. Ustadz, lihat dengkul kita. Insya Allah pernah robek. Ada bekas nggak di dengkul? Lihat anak sekarang. Ada bekas dengkulnya, ada bekas. Nggak ada. Orang mainnya di jempol. Betul nggak? Udah dah, saya ngomong yang realitanya aja dah. Boleh ya? Kan kitanya begitu. Anak sekarang mah jempol yang capek. Subhanallah, kita Pak dulu nih pasti ada belahan nih, jahitan, wadung kita jadi laki. Makanya Allah, bu, oi, ibu, kalau suami bangun tidur, jangan harap yang dicari ibu, jangan, gak bakal. Laki-laki bangun tidur yang dicari benda, yang dicari mau handphone kek, mau dia lihat motornya kek, dia mau lihat burung kek, terserah. Itu laki-laki. Kenapa? Karena otaknya ini isinya cuma pekerjaan. Perempuan beda. Dan perempuan kalau diajak ngomong banyak jawabannya dibanding satu. Kita nanya satu, jawabannya betul nggak? Bapak ngerasain nggak begitu? Itu bedanya kita sama perempuan. Kenapa? Kita lihat deh anak kita laki-laki. Di sekolahan punya anak baru. Ada anak baru nih sekolahan nih. Anak laki-laki ditanya. Tong, itu di sekolahan ada anak baru ya Tong? Au. Itu jawaban laki-laki. Namanya siapa Tong? Au. Rumahnya di mana Tong ya? Tapi apa yang dia lihat? Tapi tasnya bagus loh Bu. Orangnya dia nggak lihat, yang dia lihat. Kenapa? Karena akalnya itu udah ke benda. Perempuan lagi naik di motor pulang sekolah, nggak ditanya nyerocos, Bu, tadi tuh ada temen loh Bu baru, namanya Sabrina Bu. Ih, rambutnya bagus deh Bu. Orangnya tinggalnya di satu perempuan. Makanya Bapak ngadepin perempuan sabar-sabar. Perempuan berhenti ngomong kapan? Mati. Tidur aja masih ngigo. Jujur. Betul nggak Bu? Emang begitu perempuan mah. Jadi jangan salah, kalau ibu mau diperhatiin sama suami, contoh, maaf ya, maaf, ini Nabi nih ngajarin kita Bu, banyak berbahasa yang baik kepada ibu. WhatsApp kan nggak ada nada suara ya, ada nggak nada suaranya? Lagi ngetik, ada ngomong gitu, ngeri juga tuh handphone. Pak,
Tos mam Chan. Pak udah makan apa belum? Jawaban bapak apa? UDH. Cuma 3 huruf. Tanya lagi. Pulang jam berapa Pak? BLM TAU. Paham? Hati-hati ya Pak. IY. Untuk laki-laki kan kita simpel Pak. Kita nggak mau coba, tapi kalau ibu telepon, Assalamualaikum, Bapak udah makan apa belum? Belum yang, mungkin bentar lagi. Jawabannya panjang. Kira-kira Bapak pulang jam berapa ya Pak? Oh insya Allah mungkin sebelum maghrib udah sampai di rumah. Tuh jawabannya. Jangan lupa kita makan di rumah ya Pak ya. Iya baik, tunggu ya Bu. Tuh jawaban tuh seorang laki-laki. Ini laki perempuan sekarang kalau ngomong Pak sama laki, ya Allah kayak debt collector. Bawa duit nggak? Pak minta duit Pak. Pak saya butuh duit nih. Tuh istri sekarang kalau ngomong sama laki mah duit. Betul Bu. Betul. Bukan ibu-ibu di sini bukan. Ibu-ibu sana noh. Saya tanya aslinya mana bini lu? Sepatan. Ya Bu ya. Ngomong yang baik. Bapak kalau mau dipanggil baik, Bapak juga harus dengan caranya dong. Panggilannya diat Nabi kalau manggil Siti Aisyah siapa? Ya Humairah yang pipinya kemerah-merahan tuh. Pengen gak Bu disebut Humairah? Tuh denger Pano. Ini dia Bib masalahnya Bib. Saya mau manggil Humairah, istri saya hitam legem. Lah kan bisa dipanggil manis, sweetie, kan bisa dipanggil begitu. Jangan udah kelihatan begitu dipanggilnya tem-tem bikin kopi tem. Apalagi dipanggil Blacky. Kiamat kubro lu. Main manggil bini belaka Blacky aja lu. Jangan. Panggilan sayang, cinta, sweetheart, lovely, my love, kayak merek spray. Panggil yang baik-baik Pak. Ya Bib bagaimana Bib? Orang mau dipanggil baik juga susah Bib. Dandan aja kagak buat kita. Betul ya Pak ya? Tenang, gue ngewakilin lu Pak. Kalau lu kan ngomong kagak berani Pak. Nah sekarang kesempatan saya nih. Bu, Nabi SAW di dalam hadis sahih sampai mengatakan, wahai para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Pelacur. Ini maaf jangan salah kaprah. Nabi maksudnya pelacur untuk suami. Bukan keluar dari sini pulang mandi dandan mangkal, bukan. Saya nggak ngajarin begitu ya. Ntar dia pulang dandan keluar Pak, misi ya Pak. Kenapa? Mau jadi pelacur. Pak. Jangan Bu ya. Pelacur buat suami. Tahu pelacur Bu? Banyaknya laki apa perempuan? Lu diem. Yang laki diem. Lu ngomong ketahuan lu. Diem. Bu, Rifki mau nanya boleh? Yang dijual pelacur apa sih Bu? Abuk lu. Apem lu. Apa yang dijual? Kue cucur lu lagi. Hei, denger ini. Pelacur kalau pakai baju bagaimana? Seksi nggak? Manggil pelanggan, sayang, sini. Begitu dipegang tangannya, yang mau duduk di mana? Di sofa atau mau di bartender atau mau duduk saya pangku? Katanya, yang kamu mau minum apa? Panas atau dingin? Atau mau dipanas dinginin? Minta yang dingin, ambil korek, panggil waiter, sediain. Mintanya yang dingin.
Begitu duduk di sebelahan, panggil dipegangin, digelendotin sambil dipijitin. Capek ya? Kerja di mana ya? Katanya sultan aja lu. Apa yang dijual? Apa bu? Perhati. Tuh seorang suami cuma butuh perhatian dari istri. Dan. Pak maaf deh pak, maaf. Kita ngelihat istri cantik senang apa enggak? Bu maaf, suami capek di luar. Suami capek, kerja capek loh, panas, kehujanan, cari rezekinya, nggak seberapa bawa pulang. Ngelihat istri dandan, itu capek ditinggal di pagar bu, nggak dibawa masuk. Bener nggak pak? Ibu tahu suami mau pulang bentar lagi, udah dandan, udah rapi, rambut diriap, jangan keluar rumah. Begitu keluar, si suami datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, buka, ngelihat istri cantik sambil cium tangan, assalamualaikum yang, masya Allah udah sampai rumah, kibasin rambutnya. Terserah mau keluar kecoa kayak kutu kayak terserah. Yang penting niat nyenengin. Mau tidur pakai. Oi, saya mau, bapak terakhir ngelihat ibu nemenin bapak tidur dandan kapan? Malam pertama tahun 90. Kelewatan lu bu lo. Jangan dong bu, jangan dandan bu, minimal pakai lipstik. Kenapa? Karena dandannya seorang istri itu membuat tenang, karena istri itu adalah rumah untuk tempat curahan, duduknya nyaman. Senang pak ngelihat istri dandan pak buat kita. Modalin PA. Lu demen orang dandan, lu kagak modalin. Lah maaf, yang namanya lipstick aja Pixi 125. Belum lagi eyeliner itu maskara ya. Maskara itu udah 220. Belum lagi eyelinernya sekarang tuh ada yang 180, ada yang 220. Belum lagi blush on, sekarang model ada yang 80 warna pak. Itu harganya 875. Skincare dari harga 1 juta sampai 8 juta ada. Habib kok tahu bini gua? Ya bu ya, betul nggak? Orang cantik mah butuh modal. Kasih, kalau nggak kalau bu, kalau dikasihnya sedikit terima. Alhamdulillah, syukur aja sama Allah. Kenapa? Bilang pak, ya Allah, lipstik saya habis pak. Maaf ya pak, saya mungkin nggak bisa dandan dulu pak. Oh iya nggak apa-apa, keluar duit 5.000 dari suami. Ambil, beli lipstik 5.000, duit apaan bib 5.000? Ya maaf, jalan ke warung beli Fanta kulum-kulum. Ya kan merah-merah juga pan kak. Bisa nggak cara mudah buat ngikutin senengin suami? Cara Allah, cara Nabi paling gampang. Bib, kita udah nggak punya sama sekali, nggak ada apa-apa. Amalan paling baik, berat timbangan pahalanya, tidak pakai tenaga, enggak pakai modal. Mau apa enggak pak? Ibu mau? Giliran yang begini aja mau lu, nggak modal, nggak capek, timbangan pahala gede, mau? Senyum, cie, senyum. Minimal suami pulang senyum, jangan ditekuk 16 muka begitu. Senyum. Kenapa? Seorang mukmin memberikan senyuman sehingga orang yang ada mukmin lainnya hatinya senang karena senyumnya, pahala besar, lebih besar pahala dibanding 60 tahun ibadah kita ke hadapan Allah. Senyum, lihat orang senyum enak dilihatnya. Udah nggak punya duit, susah senyum. Ya ilah. Senyum, Pak. Oi. Senyum. Ya, Bu ya. Ini malam nih pulang senyum. Ayah. Good night. Bangun pagi, ayah. Good morning. Yang makan siang udah jadi nih yang nih. Sore yang singkong ubinya udah mateng tuh.
Senyum, insya Allah malamnya ibu dibawa ke rumah sakit jiwa. Lah hidup nggak pernah senyum, tiba-tiba senyum mulu. Ya bu ya, bu, gampang nggak kalau ngikutin caranya Rasulullah? Gampang. Lihat Siti Aisyah, lihat Siti Khadijah, dan manusia yang paling pandai bersyukur kepada Allah kecuali Nabi Muhammad SAW. Cuma Nabi kita mah kagak bisa. Ada dua sahabat Rasulullah SAW datang ke rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Tatkala beliau mengatakan assalamualaikum ya Aisyah, wa alaikassalam. Siapa? Saya sahabat-sahabat Rasulullah. Ada keperluan apa? Saya ingin bertanya tentang ibadah Rasulullah yang kami tidak pernah melihatnya. Tolong jelaskan kepada kami. Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha mendengar suara itu, mendengar nama Nabi Muhammad, nangis Siti Aisyah. Teringat satu peristiwa sampai Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang giliran ke rumahku, kata Siti Aisyah. Saat beliau datang ke rumahku di malam giliran untukku, tibanya Rasulullah. Setelah aku cium tangan, selesai kami berbincang, Rasulullah tanya, ya Aisyah, bolehkah malam ini aku pakai untuk beribadah kepada Allah? Apa jawaban Siti Aisyah? Silakan ya Rasulullah, aku adalah manusia yang beruntung. Engkau berada di dalam rumahku, sedangkan orang dari masyrik ilal maghrib, dari barat sampai ke timur, berbondong-bondong ingin dekat denganmu. Sedangkan engkau ada di dalam rumahku, engkau di satu kamar denganku, engkau di satu tempat untuk tidur bersamaku, engkau satu selimut denganku, dan bahkan kulitmu bersentuhan dengan kulitku ya Rasulullah. Dan jika engkau ingin dipakai untuk beribadah malam ini, maka silakan. Maka disitulah Nabi ambil wudhu, Nabi sholat 2 rakaat. Selesai 2 rakaat, Nabi lanjut lagi sholat lagi. Terus Nabi lanjut sampai terdengar Bilal bin Rabah sudah mengumandangkan salah satu waktu sebelum datangnya subuh, persiapan datangnya subuh. Maka di malam itu selesai malam untuk giliran Siti Aisyah selesai. Rasulullah diberikan waktu malamnya untuk Allah Subhanahu. Dan tanpa disadarin Siti Aisyah basah wajahnya melihat Nabi dalam keadaan menangis. Lalu beliau bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuatmu di dalam setiap gerakan salatmu ada tangisan di dalamnya? Dari mulai takbiratul ihram, dari engkau ruku sampai iktidal, juga sujud, engkau duduk, dalam setiap gerakanmu ada tangisan di dalamnya ya Rasulullah. Apa yang membuatmu menangis ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Nabi menangis setiap malam syukur kepada Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad adalah manusia yang dititipkan kunci surganya Allah. Nabi Muhammad adalah manusia yang diberikan titelnya Allah kepada Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidak Allah ciptakan manusia sebagai bagaimana Nabi Muhammad SAW kecuali penebar kasih sayang. Titel Allah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Gimana rasa malunya kita di hadapan Nabi? Kita yang susah, tiap kali nikmat Allah kasih buat kita, tapi kita nggak pernah syukur. Maka dari itu di surat Ar-Rahman, satu ayat diulang puluhan kali biar kita sadar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah ngingetin kita, nikmat mana wahai hambaku yang kalian dustakan? Allah kasih semuanya buat kita. Allah berikan semuanya buat kita. Nabi Muhammad dikasih cuma-cuma untuk kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Barang siapa yang mengikuti Nabi yang terutama di dalam akhlak dan di dalam adabnya, maka mereka orang yang selamat dunia akhirat. Orangnya ibadah, sering nuntut ilmu, lalu beradab, sempurna orang tersebut. Maka dari itu, kalau kita masih belum bisa buat beribadah yang betul di hadapan Allah, tolong kunci akhlak dan adab itu adalah sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang ahli taat ibadah kepada Allah. Insya ibu bapak yang dirahmati oleh Allah,
Mudah-mudahan apa yang disampaikan di malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah tidak keluar dari majlis ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Maka kita minta kepada Allah di malam ini, yuk sama-sama kita mengangkat dua belah tangan, kita tundukkan kepala, buang keangkuhan, buang kesombongan yang ada di diri kita. Kita sebut nama Allah. Lisan yang telah lama tidak lagi pernah menyebut nama Allah, jadikan malam ini gemuruhkan, panggillah nama Allah sehingga kita pantas untuk mendapatkan hidayahnya Allah. Amin ya rabbal. Walillahi asmaul husna fatuhu biha faqulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarkanlah panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Wahai Rabbi, lama lisan ini tidak lagi pernah menyebut namamu ya Allah. Lama lisan ini tidak lagi pernah mengagungkan namamu ya Allah. Wahai Rabbi, dosa apa lisan ini ya Allah, sehingga kami susah payah menyebut namamu ya Allah. Wahai saudara-saudariku, tahukah siapa yang kalian sebut namanya di malam ini? Ia adalah Allah. Ia adalah pencipta langit dan bumi. Ia adalah yang menciptakan kita. Dia adalah yang menciptakan kedua orang tua kita. Dia adalah pemberi rezeki kepada kita. Ia adalah yang menghidupkan dan mematikan kita. Dia adalah Allah. Panggillah namanya, sebutlah namanya. Rasakan getaran di dalam hati kalian tatkala kalian menyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Rabbi, bukankah kau maha mendengar ya Allah? Bukankah kau maha melihat ya Allah? Pandanglah kami di malam ini. Pandanglah kami yang saat ini telah menengadahkan tangan di hadapan-Mu ya Rabb, mengemis kepadamu ya Allah, berharap kepadamu ya Allah. Jadikan malam ini malam taubat terakhir kami di dunia ini ya Allah. Izinkan kami merasakan nikmat di dalam ibadah di hadapan-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni segala kekhilafan kami ya Allah. Maafkan segala bentuk tingkah laku kami di dunia ini ya Allah. Wahai Rabbi, ampuni kami ya Allah. Wahai Rabbi, jangan kau ambil nyawa kami terdahulu.
Sebelum kau ampuni segala dosa kami ya Allah. Sungguh ya Rabb, jika kau ambil nyawa kami penuh dengan dosa, kami tidak akan sanggup menerima siksaan sakratul maut. Sungguh ya Allah, kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada alam kubur. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada padang mahsyar. Dan sungguh ya Allah, kami tidak akan sanggup menerima siksaan api neraka-Mu ya Rabb. Ampuni kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Terima taubat kami di malam ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukankah doa setiap anak untuk orang tua akan Kau kabulkan ya Allah? Izinkan kami mengangkat dua belah tangan ini mendoakan kedua orang tua kami. Panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Sehatkan badan kedua orang tua kami ya Allah. Bahagiakan mereka ya Allah. Dan izinkan kami dapat membahagiakan kedua orang tua kami dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ya Allah, angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah. Tinggikan derajat kedua orang tua kami ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang saleh-salehah yang dapat membanggakan kedua orang tua kami kelak di yaumil qiyamah. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Maafkan segala tingkah laku kedua orang tua kami. Jangan Kau tempel dosa kepada kedua orang tua kami karena perbuatan dosa kami di dunia ini ya Allah. Biarkan kami yang menanggung. Jangan Kau tempelkan kepada kedua orang tua kami. Wahai Rabbi, ampuni dosa kami terhadap kedua orang tua kami, kepada ayah dan ibunda kami, kepada ayahanda kami ya Allah. Banyak perbuatan dosa yang telah kami lakukan kepada ayahanda kami. Kami tidak pernah menghargai jeripayah ayahanda kami. Dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, panas kepanasan, mencari rezeki yang halal untuk kami. Tidak jarang lisan ini mencaci, memaki, menghina ayahanda kami. Maafkan kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Begitu pula kepada ibunda kami. Kami tidak pernah menghargai pengorbanan ibunda kami saat melahirkan kami ke dunia ini. Antara hidup dan mati ibunda kami memperjuangkan lahirnya kami ke dunia ini. Jika harus memilih ibunda kami yang harus mati atau kami yang harus mati, maka ibunda kami pasti akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan Kau ambil nyawa anakku. Besar pengorbanan ibunda kami untuk kami. Tidak jarang lisan ini mencaci, memaki, menghina ibunda kami. Dan bahkan kami menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami. Maafkan kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Ya Allah, terangkan kubur mereka dengan rahmat dari-Mu. Jangan Kau biarkan mereka di dalam kegelapannya. Ya Allah, jangan Kau biarkan kedua orang tua kami yang telah tiada dalam kesendiriannya di alam kubur. Kirimkanlah malaikat-Mu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah.
Ya Allah, izinkan kami menjadi anak-anak yang saleh-salehah, yang dapat membawa kedua orang tua kami, menyelamatkan saat mereka melintas ke sirat, agar mereka tidak terjerumus ke dalam neraka. Dan jangan jadikan kami sebagai anak yang dapat melemparkan kedua orang tua kami ke dalam neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, izinkan kami membawa kedua orang tua kami sampai kepada pintu syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Rabbi, bukan kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu. Bukan emas permata yang berada dalam syurga-Mu kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu, melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan nama-Mu ya Allah. Melainkan karena ada manusia yang Kau cintai dan manusia yang kami rindukan. Masukkan kami ke dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Jangan Kau pisahkan kami. Cukup di dunia ini Kau pisahkan kami. Jangan Kau pisahkan kami di dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, izinkan mata yang penuh dengan dosa ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam dengan Rasulullah. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, rindu rasa hati ini. Kabulkan doa kami ya Allah. Wahai Rabbi, bagi kami yang hadir di dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada, berikanlah kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang sehingga rezeki tersebut tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ya Allah, bagi kami yang hadir di dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada, yang kami dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah, agar kami dapat mudah beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Kau kumpulkan kami di dunia malam ini, kumpulkan kami kelak di dalam surga-Mu ya Allah. Kumpulkan kami kelak di dalam surga-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, jaga guru-guru kami ya Allah. Jaga para alim ulama kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan daripada negeri ini dari segala bala dan bencana ya Allah. Ya Allah, jadikan malam ini malam bakti syukur kami kepadamu ya Allah. Wahai Rabbi, ya ilahi wa maliki anta ta'alam kaifa hali. Engkau yang maha mengetahui apa yang ada di dalam diri kami ya Allah. Maka kabulkan apa yang kami inginkan, hanya Engkau yang maha mengetahui ya Allah. Maka kabulkan, izinkan kami merasakan nikmat yang lebih darimu ya Allah. Berikanlah kami rahmat, tuangkanlah kami rahmat, dan sehingga kami pantas untuk mendapatkan hidayah keluar dari tempat ini menjadi hamba yang lebih baik dan beribadah kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulisul wa ila hadratir rasul bisirril Fatihah.